Pernahkah Anda bertemu dengan seseorang yang begitu disegani? Hanya dengan kehadirannya saja sudah membawa sebuah kesan yang kuat. Orang-orang seperti ini seringkali memiliki aura yang sulit dijelaskan, namun tetap menarik perhatian dan dihormati oleh banyak orang. Mengapa bisa demikian? Dan bagaimana kita bisa membangun karakter yang sama? Sebelum kita mulai, mari kita pikirkan sejenak. Apa yang membuat seseorang dihormati oleh banyak orang? Biasa orang-orang akan berpikir mereka dihormati karena adanya jabatan, adanya pencapaian yang besar, atau mungkin punya kepribadian yang berwibawa. Dan memang kenyataannya banyak yang seperti itu. Tapi sebenarnya, untuk bisa menjadi sosok yang disegani, itu tidak selalu tentang memiliki hal-hal yang besar, tetapi bagaimana kita bisa membawakan diri dan bagaimana kita bisa merespon berbagai situasi di dalam kehidupan. Di video ini, saya akan membagikan tips sederhana yang bisa kita terapkan untuk bisa mendapatkan rasa hormat dan respek dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Tips yang pertama, jangan terlalu available. Ada sebuah cerita, ada seorang laki-laki yang mungkin kita bisa sebut dia sebagai Bayu. Dia ada suka dengan cewek satu jurusannya, kita bisa sebut ceweknya Siti. Tapi singkatnya, si Siti ini gak punya perasaan yang sama dengan si Bayu. Tapi Bayu ini selalu ada setiap Siti butuh bantuan. Siti butuh curhat, Bayu dengerin. Siti butuh antar jemput, Bayu siap jadi ojek. Siti butuh bantuan kerjain skripsi, Bayu juga bantuin tuh sampai lembur. Karena ini udah berjalan lama, bahkan juga sampai berbulan-bulan, Bayu agak kesel nih. Dan mau gak mau harus minta kepastian sama si Siti. Jadi singkat cerita, Bayu tembaklah si Siti, dan pastinya Siti menolak permintaan ataupun tembakan dari Bayu. Malah sebulan setelahnya, Siti dapat cowok lain yang gak pernah ada andil apa-apa dalam hidup Siti. Yang anak ini mungkin bad boy, dan juga mungkin cowok ini kelihatannya cuek, nakal, dan mungkin juga bodoh amat. Malah cowok yang seperti ini yang mendapatkan hati dari Siti. Itu hanya sebuah cerita. Tapi memang kenyataannya, sikap untuk selalu available ataupun selalu ada ini akan membuat diri kalian dipandang rendah oleh orang lain. Bukan berarti kita harus jadi cuek, bukan kita harus jadi bodoh amat, tapi kita harus paham apa itu prioritas. Sikap ini membuat orang lebih menghargai waktu dan kehadiran kita. Dengan kita punya prioritas, ini juga menunjukkan bahwa kita memiliki standar dan juga prioritas yang kuat, bukan selalu available untuk hal-hal yang kurang penting atau kurang efektif. Tips yang kedua, kuasailah satu bidang sampai kamu dibilang mahir. Misalnya, ada seorang mahasiswa desain grafis yang fokus mendalami sebuah ilustrasi digital. Ilustrasi digital kan banyak macamnya ya. Ada fotografi, editing video, desain, animasi, ilustrasi, dan segala macamnya. Daripada kita mencoba untuk mengerjakan semua jenis desain sekaligus, cobalah pilih satu skill sehingga kamu bisa dipanggil profesional dalam skill itu. Contohnya, kamu bisa belajar tentang ilustrasi digital. Kenapa kita perlu memilih salah satu skill saja? Dengan kamu mahir dalam satu skill, teman, atasan kamu, klien, industri yang kamu kerjakan akan menghargai kamu sebagai seorang yang ahli dalam ilustrasi, bukan hanya orang yang iseng-iseng saja atau hobi mencoba-coba.
Memang tidak ada salahnya untuk bisa belajar skill-skill lain yang kita perlukan dalam case ini di desain. Tapi dengan kita punya satu skill yang kita mahir dan juga profesional, orang-orang akan mudah ataupun orang-orang akan lebih mau untuk mengandalkan kita. Saya juga punya pengalaman. Saya suka untuk bermain musik. Saya bermain gitar, bermain piano, bahkan juga sempat coba saksofon. Namun dari 3 alat musik ini, saya nggak ada yang mahir. Sekedar bisa. Cuman kalau disuruh untuk bikin ataupun disuruh untuk mainkan lagu-lagu yang rumit, saya bingung. Jadi inilah mengapa penting kita perlu untuk menguasai satu skill. Jadi kita akan bisa untuk lebih dihargai dan juga dianggap serius di hadapan klien, perusahaan ataupun industri kalian. Ini juga membantu kalian juga untuk membangun sebuah portofolio yang profesional, portofolio yang detail, dan juga reputasi kalian juga akan lebih cepat untuk bisa naik. Jadi kalau dibayangkan misal teman lihat kamu saja, klien lihat kamu saja, sudah tahu nih kamu ini orang yang memang ahli di bidang musik, atau orang yang ahli di bidang video editing, atau orang yang ahli di bidang coding dan sebagainya. Yang terakhir, jangan ikut bergosip. Banyak orang di tempat kerja, lingkungan tetangga, suka nih membicarakan kekurangan orang lain. Bahkan gak jarang juga untuk timbul fitnah di dalam lingkungan-lingkungan yang seperti ini. Tentu ini adalah hal yang tidak terhormat. Namun, jika Anda adalah seorang yang tidak ikut campur, misalnya ada orang yang bergosip, kalian pergi. Misalnya ada orang yang bergosip, kalian tolak. Ya, orang-orang pasti akan segan ataupun juga malas bergosip dengan kalian. Tapi hal ini akan membuat Anda terlihat lebih profesional. Dan orang lain juga dengan yang pendirian yang sama juga akan menilai bahwa Anda memang orang yang patut untuk dihormati. Jadi, cobalah kita untuk menahan diri dari yang namanya gosip. Ini juga baik buat kita karena ini menjaga reputasi kita sebagai orang yang bijak dan juga dapat dipercaya. Begitu juga orang lain akan lebih nyaman kalau misalnya bergaul ataupun berbicara dengan kita, karena tahu kita menghargai privasi dan juga tidak mudah menghakimi. Jadi kesimpulannya, menjadi sosok yang disegani oleh banyak orang bukanlah sebuah hasil yang instan. Tapi saya percaya kalian pasti bisa melakukannya. Menjadi direspek, menjadi dihormati, disegani adalah sebuah hasil dari bagaimana kita bisa bersikap dan membawa diri kita di dalam kehidupan. Jadi semoga tips-tips yang sudah saya berikan tadi bisa membantu kita atau membantu kamu untuk bisa menjadi pribadi yang kuat dan disegani di mata orang lain tanpa terlihat arogan. Bila kalian mendapatkan manfaat dari video ini, silakan tinggalkan like dan juga subscribe untuk melihat konten-konten yang lainnya.